Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Saiful Abdul Latif dari Pangkalan MA Yinuba Beji Bojongsari Purbalingga. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Heru Sofyan, Bantara Purna MA Yinuba Beji Bojongsari, periode 2019-2020. Jadi yang akan kita bahas bersama narasumber kita yaitu pramuka di masa pandemi. Sudah kita ketahui bahwa di masa pandemi ini kegiatan atau aktivitas di berbagai bidang itu mengalami perubahan, termasuk apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu di bidang kepramukaan. Kemudian, bagaimana menurut Kak Heru tentang situasi kegiatan kepramukaan di masa pandemi? Menurut pendapat saya sih ya, pramuka di masa pandemi ini menurun drastis dari segi kegiatannya yang awalnya kita lakukan itu kegiatannya secara tatap muka. Namun di zaman sekarang ini, di zaman pandemi, kegiatan itu berbentuk daring. Yang kita lakukan kegiatannya secara jarak jauh. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan secara jarak jauh pasti memiliki beberapa kendala, yaitu salah satunya ya dari segi jaringan, karena tidak semua dari anggota kita memiliki jaringan yang luas, memiliki jaringan yang bagus. Nggak semua orang, ya mohon dimaklumi, tidak semua orang itu handphonenya tidak 4G semua, terus jaringan di lokasi situ nggak 4G semua. Jadi kita juga terkendala dari jaringan. Selain dari kendala jaringan, juga kita terkendala dari pembiayaan kegiatan. Itu sih menurut saya pramuka yang ada di masa pandemi sekarang. Lalu, menurut Kakak, apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya pramuka itu berjalan secara efektif? Kalau kita berbicara tentang solusi, sudah banyak solusi atau usaha yang kita jalankan selama pandemi ini. Tidak lain solusinya pasti pemanfaatan teknologi, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis daring. Itu aja solusinya. Cuma ya kita harus berusaha lagi untuk mengembangkan pramuka ini supaya lebih aktif, supaya lebih efektif. Selain memanfaatkan teknologi dengan cara Zoom meeting, webinar WA, streaming YouTube, dan di media lainnya, tapi kita juga harus memanfaatkan tatap muka. Kita juga harus bisa bertatap muka dengan anggota-anggotanya. Kita beri waktu misalnya satu bantara mengatasi satu caba atau calon bantara untuk saling sharing. Kita ketemu cuma 2 orang, nggak berkerumun, itu bisa untuk mengatasi solusinya supaya kegiatan ini tetap efektif. Atau misal kalau nggak satu caba ya satu bantara menghadapi atau bertemu dengan 3 cabang, itu tidak terlalu banyak orang. Nah, tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak. Ya, mungkin itu sih solusi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada solusi lain, ya dengan berjalannya waktu pasti solusi itu akan berkembang, solusi itu akan bermunculan, dan itu akan memecahkan masalah yang saat ini kita hadapi itu. Ngomong-ngomong soal daring nih Kak, bagaimana sih menurut Kakak cara mengatasi anggota baru yang kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka daring? Untuk meningkatkan rasa semangat nih. Untuk meningkatkan rasa semangat para anggota ya kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan secara asik, tidak membosankan, tidak monoton, tidak itu-itu aja. Kita usahakan supaya apa yang kita adakan secara daring ini itu mengasihkan, tidak membosankan anggota-anggota lain. Ya, misalnya kita memberi selain kita memberikan materi-materi, kita beri sela untuk teman-teman, untuk para anggotanya memberikan misal disuruh untuk yel-yel secara voice note, atau
kita game secara voice note atau secara di WA, kita chat, tapi di chat itu kita mengadakan kuis-kuis supaya ada tanya jawab antara si pemateri dan juga si para anggota itu supaya tetap aktif dan juga rasa semangat itu tumbuh. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa semangat, menurut saya nih ya, berikan tugas-tugas yang ringan dan juga tugas itu bisa meningkatkan rasa kreativitasnya, bisa meningkatkan kreativitas, inovasi dan juga lainnya, yaitu dengan cara misal di materi tali temali, kita bisa menyuruh adik-adik kita untuk mempraktekannya lalu di video terus dikirim ke si pemateri itu, atau bisa juga dengan cara kita mengasih tugas untuk membuat pioneering miniatur, karena kalau kita membuat pioneering yang sungguhan yang gede itu nggak mungkin karena ini tugasnya secara individu lah. Dengan tugas-tugas itu bisa meningkatkan rasa semangat kita sebagai anak pramuka. Oh iya, saya sudah bisa materi ini. Nah, rasa semangat itu tumbuh karena dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah mengetahui materi-materinya dengan praktek-prakteknya juga, kita akan tumbuh rasa semangat itu. Itu sih mungkin untuk meningkatkan rasa semangat ya dengan cara membuat kegiatan yang asik dan efektif dan juga tidak membosankan untuk para anggotanya. Terus saya mau nanya lagi nih Kak, kan sebelum masa pandemi kalau mengenal Boden Powell itu mudah kan ya Kak? Hanya dengan penyampaian materi dengan metode ceramah. Sedangkan kalau di masa pandemi, bagaimana sih cara memperkenalkan Boden Powell ke anggota lain? Ya, kalau kita ngomong memperkenalkan di masa pandemi ini, memperkenalkan Bapak Pandu Dunia atau Bapak Boden Powell. Nah, solusinya gimana? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa yang sudah saya bicarakan tadi, kalau solusinya ya dengan cara memanfaatkan teknologi. Ya, dengan misal saya ingin memperkenalkan kepada Mas Latif itu memperkenalkan Bapak Pandu Dunia lewat online, bisa juga misal kita VC, Zoom, membuat konten-konten YouTube yang memperkenalkan ke dunia kepramukaan, dan juga masih banyak lagi. Kalau yang buat jurnalistik atau yang orang-orang yang suka nulis bisa juga lewat blog, terus juga website. Itu kita bisa memperkenalkan kepramukaan kepada anggota lain. Tidak hanya anggota satu kontingen, tapi anggota se-Indonesia pun tahu kalau kita memperkenalkannya lewat media massa, melewati media elektronik ini. Nah, ini malah membuat lebih efektifnya lagi kepramukaan gitu. Karena kalau kita terjun ke dunia media massa ini, ke dunia media sosial, kita bisa mengembangkan ilmu kita dalam hal berbicara, dalam hal menulis, dan juga meningkatkan kreativitas kita sebagai anak pramuka yang tidak hanya mempelajari materi-materinya saja, tapi kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Jadi gitu ya teman-teman untuk pendapat dari narasumber kita mengenai pramuka di masa pandemi. Terima kasih buat Kak Heru yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.